Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi judul yang dimana rumah susun atau rusun Usen Kolaka di Desa Papalia, Kecamatan Tangkitada, Kabupaten Kolaka saat ini dikelola secara konvensional dan manual menggunakan buku, catatan, dan berkas fisik. Hal ini menyebabkan masalah redundansi data dan inkonsistensi informasi, serta kesulitan dalam pencairan dan pelaporan terkait pendataan penghuni, unit hunian, pembayaran iuran, dan lainnya. Penyebab utama antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang tampil dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis teknologi, dan belum adanya kebijakan atau peraturan yang mewajibkan penerapan sistem informasi dari pemerintah daerah setempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan sebelumnya. Nah, di sini terdapat alur BPMN. Seperti kita ketahui, BPMN itu adalah bahasa pemodelan visual untuk aplikasi analisis bisnis dan menentukan alur kerja proses perusahaan yang merupakan notasi standar terbuka untuk diagram alur grafis yang digunakan untuk menentukan alur kerja dan proses bisnis. Nah, BPN ini bertujuan untuk memberikan setiap orang pandangan yang jelas tentang proses dari awal hingga akhir. Nah, seperti kita lihat di sini terdapat dua pengguna di dalam BPN. Yang pertama itu si penghuni yang merupakan mahasiswa tersendiri dan si admin yang merupakan pengolah rusun. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh si calon penghuni itu melakukan registrasi dan membuat akun terlebih dahulu dengan cara membuka aplikasi, kemudian memilih akun baru dan mengisi sebuah formulir registrasi. Nah, jika sudah, akan memilih untuk membuat akun. Nah, ketika kita mengklik untuk membuat akun, di sini di sistem akan memverifikasi dan memverifikasi si pembuat akun baru dan memberikan informasi kepada si admin bahwa menerima informasi si penghuni baru tadi. Nah, si calon penghuni ini untuk mengetahui informasi selanjutnya, dia bisa melakukan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username dan juga password, dan akan ditujukan kepada sebuah dashboard informasi untuk si data penghuni. Nah, informasi pertama itu dia tentang ada jadwal masuk rusun dan juga sebuah pengaturan untuk ubah password. Nah, di jadwal masuk rusun ini bisa dibilang masih kosong. Nah, cara untuk melihat si informasi selanjutnya untuk si calon penghuni, kita menuju si pengolah rusun. Nah, langkah pertama ketika kita menerima informasi si pembuat akun baru, nah admin akan melakukan sebuah kelola akun yang dimana kelola akun ini mengolah data mahasiswa. Data-data mahasiswa kemudian akan memberikan sebuah pelayanan tentang kelola data penempatan penghuni. Kemudian tahap selanjutnya untuk dikelola data unit. Nah, dikelola data unit ini memberikan beberapa pelaporan yang dimana data-data unit ini tersendiri, apakah di unit tersebut apakah masih ada kosong atau tidak. Jika masih ada, maka kita lanjut di proses pengolahan pengolahan data pembayaran. Nah, jika tidak, maka akan diberikan sebuah keterangan full atau menunggu antrian. Nah, jika apakah masih ada tempat? Jika iya, maka kita lanjut di proses kelola data pembayaran. Nah, jika sudah selesai di tahap kelola data pembayaran, maka sistem akan memasukkan informasi di dashboard si calon penghuni bahwa di dashboard informasi data penghuni akan memberikan informasi kapan jadwal masuk di rusun. Nah, dan juga akan memberikan informasi penempatan kamar rusunnya di mana, dan juga bernomor berapa
unit ditempatkan. Nah, di sini juga mahasiswa bisa melakukan sebuah pengaturan untuk mengubah password. Nah, jika iya untuk mengubah password, maka di sistem passwordnya berhasil diubah. Nah, jika tidak, maka tidak ada lagi aktivitas atau kita bisa logout. Sama juga dengan si penghuni rusun. Dia bisa juga melakukan pengaturan untuk mengubah password. Nah, jika iya untuk mengubah, maka di sistem akan passwordnya berubah. Nah, jika tidak dan tidak ada lagi aktivitas selanjutnya, si admin bisa melakukan logout dan prosesnya pun selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perawat materi berikutnya akan menjelaskan tentang diagram fishbone, yang dimana pada kepala ikannya itu pemerserahan utamanya adalah pengolahan data tidak terintegrasi, menjawabkan redundansi data dan inkonsistensi informasi, yang dimana kepada komponen-komponen tersebut yaitu pencatatan manual dan tidak terpusat dan sulit mengakses data dan sulit membuat laporan, yang dimana itu dari diagram fishbone yang kami buat untuk sistem pengolahan rumah susun Senkolaka Desa Popalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftafiana dengan NIM 211230641. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case dan juga diagram activity. Nah, dari diagram use case kita bisa melihat bahwa aplikasi yang kami gunakan ini ada dua user, yaitu penghuni dan juga admin. Penghuni dapat melakukan beberapa case, yaitu penghuni dapat melakukan registrasi akun, melakukan login, melihat informasi penghuni, mengubah password, dan juga melakukan logout. Sedangkan admin dapat melakukan login, mengelola data penempatan hunian, mengelola data pembayaran, mengelola data mahasiswa, akun, data unit, serta mampu mengubah password dan juga melakukan logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram, di mana di sini ada salah satu activity diagram dari case untuk registrasi akun yang dilakukan oleh penghuni. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh penghuni untuk melakukan proses registrasi akun. Yang pertama, penghuni harus masuk terlebih dahulu ke halaman login. Kemudian dari halaman login akan ada tombol buat akun baru. Nah, penghuni harus memilih tombol tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan form inputan untuk registrasi. Nah, dari form tersebut, penghuni memasukkan data yang diperlukan untuk pendaftaran, mulai dari nama lengkap, NIM, kemudian password, dan juga data-data lainnya. Nah, setelah itu sistem akan memvalidasi inputan dari penghuni. Jika isiannya benar, maka proses registrasi akun akan berhasil dan data akan disimpan di database. Jika tidak, maka tetap akan berada di form registrasi sampai isiannya menjadi benar. Kemudian ada beberapa activity diagram lagi dari case yang sudah dibuat pada use case, mulai dari activity diagram untuk case login, case data melihat informasi data penghuni, activity diagram untuk kelola data penempatan hunian, data pembayaran, data mahasiswa, kelola akun, kelola data unit, logout, dan juga ubah password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 211230687. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sequence diagram dari activity diagram kelola data penempatan hunian. Adapun penjelasan tentang alur sequence diagram kelola data penempatan hunian, yaitu yang pertama di sini admin akan membuka halaman utama.
Kemudian halaman utama akan menampilkan halaman data penempatan hunian. Lalu admin akan memilih menu data penempatan hunian. Kemudian pada menu data penempatan hunian di sini akan menampilkan form data. Kemudian admin akan melihat form data. Lalu pada form data akan melakukan pengecekan validasi input. Kemudian form data akan mengambil data hunian, lalu mengisi data hunian. Setelah itu data akan terupdate. Setelah data terupdate, maka form data akan menghubungkannya ke sistem. Nah, pada sistem ini akan mengeksekusi proses, kemudian mengirim hasil eksekusi. Setelah sistem mengirim hasil eksekusi, maka form data akan menyimpan hasil. Setelah sistem mengirim hasil eksekusi, maka form data akan menyimpan hasil. Lalu kemudian mengirim konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Setelah mengirim konfirmasi bahwa data berhasil disimpan, maka admin akan menerima notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian ada beberapa sequence diagram dari activity diagram lainnya, yaitu sequence diagram ubah password, sequence diagram login, sequence diagram registrasi akun, sequence diagram lihat informasi data penghuni, sequence diagram kelola data unit, sequence diagram kelola data mahasiswa, dan sequence diagram kelola data pembayaran. Mungkin demikianlah penjelasan dari desain UML, yaitu yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Amelia Octaviana, yaitu use case, desain use case, desain activity diagram, dan sequence diagramnya saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Serbahyuni dengan NIM 211230706. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain alur sistem menggunakan promodel. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang desain alur sistem promodel dari penyewaan rusun. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu promodel. Nah, promodel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses yang discrete event dan menyediakan periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada keseluruhan simulasi. Nah, langsung saja. Yang pertama itu di sini terdapat pintu masuk ke dalam rusunawa. Selanjutnya di sini terdapat sebuah jalan untuk menuju ke ruangan pengelola rusun. Nah, untuk calon penghuni rusun, pertama itu harus ke ruangan pengelola rusun untuk melakukan registrasi dan pembayaran untuk mendapatkan sebuah unit kamar. Nah, setelah calon penghuni rusun melakukan registrasi dan pembayaran, maka dia mendapatkan sebuah kunci kamar yang telah diberikan oleh pengelola rusun. Selanjutnya calon penghuni tersebut menuju ke kamar yang telah ditentukan oleh penghuni rusun, dan calon penghuni ini bisa melihat kondisi kamar yang telah disediakan. Nah, setelah calon penghuni melihat kamar tersebut, maka calon penghuni bisa keluar dengan menggunakan pintu keluar yang telah disediakan oleh pengelola rusun. Untuk melihat hasilnya apakah desain alur sistem ini error atau tidak, maka kita harus play. Nah, nanti kita dapat melihat hasilnya sini bahwa pada desain alur sistem ini tidak ditemukan error. Nah, mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, materi selanjutnya di sini tuh ada software atau aplikasi yang dimana di sini kami buatkan halaman login juga untuk si penghuni dan admin atau pengelola. Dan yang kedua kita buatkan halaman registrasi untuk si penghuni rusun yang dimana bisa langsung mengakses akun tersebut. Dan untuk si penghuni rusun dia hanya bisa mengakses fitur informasi yang dimana dia bisa melihat penyewaannya berapa dan di mana unitnya. Dan yang kedua itu untuk si admin atau pengelola. Di sini lumayan banyak fitur-fitur yang kami siapkan dan menu-menu yang kami siapkan, karena dari website yang kita buatkan atau sistem yang kita buatkan itu fokus di pengelolanya langsung. Jadi fitur pertama itu kita siapkan dashboard. Dashboardnya itu tentang bisa melihat jumlah keluarga atau jumlah mahasiswa yang terdaftar di website di pengurusan. Jadi untuk yang kedua itu kita siapkan desain. Desainnya itu tentang peta dari lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Dan yang kedua itu kita siapkan fitur penetapan rusun yang dimana langsung bisa kita tetapkan dari data-data mahasiswa yang sudah registrasi atau sudah menambahkan data terbaru. Jadi untuk yang ketiga itu data mahasiswa yang dimana data mahasiswa di situ kita bisa melihat langsung data-data yang terbaru atau yang sudah buat akun dari halaman registrasi. Dan untuk yang keempat itu ada namanya data pembayaran yang dimana di situ langsung kita bisa mengakses data-data pembayaran yang siapa saja belum membayar dan siapa saja yang berhenti dan siapa saja belum membayar, dan bisa kita juga langsung buat laporan pembayaran langsung. Dan yang kelima itu kita ada fitur data unit yang dimana kita bisa langsung membuat atau menambahkan data unit yang terbaru. Dan untuk si admin tersebut bisa juga menambahkan pengelola lain jika ada. Jadi kita siapkan fitur data user yang dimana di sini khusus admin saja apabila diperlukan. Mungkin dari itu saja keperluan-keperluan yang kami sudah siapkan untuk sistem informasi pengelolaan untuk rusun Kolaka, Desa Pupaliah. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.